Enggak. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini saya akan menjelaskan terkait LKM 8 biokimia tentang oksidasi asam lemak. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Iwan Sorinata dari Pendidikan Kimia. Di sini ada beberapa soal yang akan saya bahas satu persatu, dari dimulai nomor 1, yakni jelaskan tahap-tahap proses degradasi asam lemak secara lengkap. Nah, di sini ada beberapa tahap degradasi asam lemak, yakni yang pertama itu ini degradasi asam lemak yakni beta oksidasi. Nah, yang mana aktivasi asam lemak di sitoplasma. Nah, di mana asam lemak difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil koenzim A menghasilkan asam lemak koenzim A, AMP serta pirofosfat anorganik. Dan dilanjutkan dengan tahap kedua, yakni pengangkutan asam lemak koenzim A dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria. Nah, bisa lihat di gambar, itu merupakan masuknya asam lemak ke mitokondria melalui transport asil karnitin atau karnitin. Nah, selain itu juga ada tahapan yang lain, itu reaksi bioksidasi berlangsung dalam 4 tahap. Di sini ada dehidrogenasi 1, yang mana asam lemak koenzim A di sini yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asil koenzim A dehidrogenase menghasilkan senyawa enol koenzim A. Nah, dan juga ada hidratasi, yakni kata lengkap pada enol koenzim A dihidratasi menjadi 3 hidroksi koenzim A oleh enzim enol koenzim A hidratase. Lanjutkan dengan dehidrogenase 2, dan yang terakhir yakni proses pemecahan molekul dengan enzim beta ketoacyl koenzim A tiolase. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan proses degradasi asam lemak secara lengkap. Nah, saya jelaskan tadi, ini ada 4 tahapan untuk reaksi beta oksidasi itu: dehidrogenase 1, hidratasi, dehidrogenase 2, serta pemecahan molekul dengan enzim B-ketoacyl enzim tiolase. Nah, di sini dalam tiap satu siklus beta oksidasi di sini dihasilkan energi sebesar 1 FADH2, yakni banyak 2 ATP pada dehidrogenase 1, 1 NADH, yakni 3 ATP pada dehidrogenase 2, 1 asetil koenzim A dioksidasi melalui siklus TCA menghasilkan energi 12 ATP. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan dalam satu siklus beta oksidasi yakni sebanyak 17 ATP. Lanjutkan soal nomor 2 dengan melihat degradasi asam lemak berikut. Jelaskan enzim-enzim yang terlibat dalam degradasi asam lemak tersebut. Nah, di sini dalam degradasi asam lemak ini terdapat 4 enzim yang terlibat. Bisa kalian lihat juga di gambar itu, ada enzim asil koenzim A dehidrogenase, dilanjutkan dengan enol koenzim A hidratase, lanjutkan dengan beta hidroksi asil koenzim A dehidrogenase, dan yang terakhir itu enzim beta keto asil koenzim A tiolase. Nah, itu ada 4 tahapan enzim yang terlibat dalam tahapan-tahapan degradasi asam lemak. Yang nomor 3 di sini, jelaskan pengendalian-pengendalian yang terjadi pada oksidasi beta asam lemak. Di sini pengendalian utama jalur beta oksidasi ini merupakan ketersediaan asam lemak. Nah, yang mana sumber utama asam lemak bebas dalam darah merupakan pemecahan simpanan dari triasilgliserol dalam jaringan adiposa yang dikendalikan oleh kerja lipase triasilgliserol sensitif hormon.
Nah, dalam pemecahan dan sintesis asam lemak dikendalikan oleh secara bersama sehingga dapat mencegah siklus yang tidak berguna. Nah, soal nomor 4 yakni hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oksidasi 1 mol asam lemak asam arakidonat. Nah, ini merupakan asam arakidonat. Nah, bisa dilihat di gambar itu yakni untuk menentukan jumlah ATP-nya dengan NADH itu rumusnya N/2 N1 dikali 2,5, yang mana N itu merupakan jumlah karbon, dan untuk mencari FADH2-nya dengan menggunakan rumus N/2 dikurang 1 min dB kali 1,5, yang mana dB itu merupakan jumlah double bond serta asetil min koenzim A N/2 dikali 10. Nah, ini jumlah karbonnya bisa lihat yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ada jumlah karbonnya sebanyak 20. Sedangkan yang double bondnya itu sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4 double bond. Jadi langsung dicari sehingga mendapatkan NADH sebanyak 2,5 ATP, FADH2 sebanyak 7,5 ATP, hasil koenzim A sebanyak 100 ATP. Nah, jadi totalnya itu menjumlahkan NADH, FADH2 serta asetil koenzim A sehingga mendapatkan jumlah total ATP yang dihasilkan dalam 1 mol yakni sebanyak 130 ATP. Nah, soal nomor 5, jelaskan metabolisme triasilgliserol. Nah, bisa lihat di gambar itu merupakan metabolisme triasilgliserol yang mana trigliserid mempunyai fungsi sebagai zat energi. Apabila sel membutuhkan energi, enzim lipase dalam sel lemak akan memecah trigliserid menjadi gliserol dan asam lemak yang akan dilepas ke dalam pembuluh darah. Nah, yang mana trigliserid disintesis dari gliserol 3-fosfat dan hasil koenzim A. Pada jaringan adiposa, enzim gliserol kinase tidak dapat digunakan sehingga gliserol tidak dapat menghasilkan gliserol 3-fosfat sehingga harus dipasok oleh glukosa melalui proses glikolisis. Nah, dilanjutkan trigliserid akan terhidrolisis menjadi asam lemak bebas dan gliserol oleh lipase peka hormon. Nah, gliserol yang dihasilkan tidak dapat digunakan sehingga masuk ke dalam darah dan diserap serta digunakan di dalam jaringan. Asam lemak bebas yang terbentuk dari tadi bisa diubah lagi menjadi asil koenzim A dengan bantuan asil koenzim A sintase di jaringan adiposa. Hasil koenzim A ini nantinya bisa di esterifikasi lagi dengan gliserol 3-fosfat sehingga menghasilkan trigliserid. Nah, soal nomor 6, jelaskan dan gambarkan metabolisme kolesterol. Nah, kolesterol di sini merupakan lipida struktural atau pembentuk struktur sel yang berfungsi sebagai komponen yang dibutuhkan dalam kebanyakan sel tubuh. Nah, yang mana kolesterol sangat berguna dalam membantu pembentukan hormon, vitamin D, lapisan pelindung sel syaraf, membangun dinding sel, pelarut vitamin, baik vitamin A, D, E, K, dan mengembangkan jaringan otak pada anak-anak. Yang mana dalam metabolisme kolesterol di sini dibagi menjadi ada eksogen dan juga endogen. Yang mana dalam eksogen di sini trigliserida dan kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus dikemas sebagai kilomikron. Kilomikron ini diangkut ke dalam saluran limfe lalu ke dalam darah via ductus thoracicus. Selanjutnya endogen di sini yang mana trigliserida dan kolesterol yang disintesis oleh
hati diangkut secara endogen dalam bentuk very low density lipoprotein atau VLDL high triglycerida dan mengalami hidrolisis oleh lipoprotein lipase atau LPL menjadi partikel lipoprotein yang lebih kecil, yaitu intermediate density lipoprotein IDL dan LDL. Yang mana dalam LDL di sini mengalami katabolisme melalui jalur reseptor dan non-reseptor. Jalur katabolisme reseptor dapat ditekan oleh produksi kolesterol endogen. Seperti itu. Nah, soal yang terakhir, ini jelaskan masalah tujuan yang diharapkan, metode yang digunakan, dan hasil yang didapat dari eksperimen tentang degradasi asam lemak oleh bakteri. Nah, ini merupakan artikelnya, yakni dengan judul Propionic Acid Bacteria Enhance Ruminal Feed Degradation and Reduce Methane Production in Vitro. Yang mana pembuat dari artikel ini yakni Jikun Chen, ODD Magni Harstad, tim MC Alirster, Peter Dors, and Helgi Hollow. Nah, di sini akan sedikit menjelaskan bahwa dalam artikel ini 31 strain bakteri asam propionat disaring untuk efeknya pada produksi metana dan konsentrasi asam lemak yang mudah menguap menggunakan vitroassay rumen fluid dari sapi perah Norwegia dan campur selase konsentrat rumput sebagai substratnya. Nah, di sini 9 dari 31 strain dianalisis lebih lanjut untuk efek pada degradasi substrat. Bakteri asam propionat menyebabkan penurunan produksi in metana hingga 20%. 7 strain merangsang produksi asam lemak yang mudah menguap, dan juga dalam kehadirannya degradasi substrat dalam tabung cenderung meningkat, yakni P kurang dari 10. Nah, hasil yang paling konsisten ditemukan dalam Propionibacterium thornii atau T159 yang mengurangi produksi metana sebesar 20% dan menyebabkan 8% dan 21% peningkatan keseluruhan dalam degradasi substrat. Ini total produksi asam volatil masing-masing P kurang dari 0,5. Efek menguntungkan bersamaan dari pengurangan emisi metana dan peningkatan degradasi akan menunjukkan bahwa strain ini mungkin merupakan alat yang menjanjikan untuk meningkatkan kinerja produktif sapi perah. Baik. Nah, sini ada beberapa metode yang digunakan dalam artikel ini, yakni ada strain bakteri dan kondisi pertumbuhan, dilanjutkan dengan pakan dan cairan ruman, dilanjutkan dengan eksperimen in vitro dan sampling, dilanjutkan dengan analisis kimia, kemudian analisis statistik. Itu 5 metode yang digunakan dalam artikel ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.